Baik, kembali lagi dengan acara kita di acara Bisik Bincang Asik bersama Stella Podcast. Teman-teman Stella Podcast, pada kesempatan hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa nih. Setelah sebelumnya kita terakhir kehadiran tamu dari Perguruan Tinggi Teknokrat, salah satu dosen di sana Pak Zainal, kalau nggak salah ya. Kali ini kita kehadiran Bapak Agung. Lebih lengkapnya namanya Agung Rahmat Zulkarnain ya. Sebenarnya Pak Agung ini nggak asing ya, karena sudah berapa kali hadir ke sini ya Pak Agung ya? Iya, pernah. Iya, kalau nggak salah 4 kali pernah ya. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kesibukannya apa nih Pak? Ya, kesibukannya ya sebagai Kakandatel Metro. Jadi ya banyak mengurus operasional, sales, gangguan, pasang baru. Semuanya lah, gado-gado dari A sampai Z. Mantap. Itu kepala kantor seperti itu. Kakandatel ya, kepala kantor daerah Telkom. Iya. Kantor daerah Itu lebih ke apa sih Pak ininya? Apa namanya, membidanginya itu lebih ke apa ini? Nah, lebih banyak kita sales. Jadi Sales, sehebat apapun kuliah teknik ya ujung-ujungnya jualan. Nah, itu dia marketing kan. Iya. Paling utama di perusahaan ini kan, perusahaan Telkom ini kan, marketingnya dulu. Nah, Iya. Dan kalau nggak salah di Lampung ini ada berapa kandatel Pak? ada 2. Hanya ada 2 ya? Ya, ada 2. Yang satu yang sama Bu Ade Nirwani itu ya nggak salah ya? Oh iya. Kandatel Pringsewu. Oh, ibu yang cantik itu, Kakandatel Pringsewu. Iya. Dia STO 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Kalau dia Kalau Pak Agung di Kandatel Metro, kantornya di Metro, jadi 8 kabupaten kota, 7 STO. 7 STO. Iya. Jadi kalau Pak Agung lebih ke kotanya ya? Enggak juga. Enggak juga? Jadi ya itu kan kabupatennya banyak, kita ada 7 ya, 7 kabupaten. 6 kabupaten kota, 7 STO. Kira-kira gitu dah. Iya. Seingat saya waktu itu ketika Pak Agung hadir ke SMK Telkom Lampung, waktu itu menjabat sebagai HR ya Pak ya? Ya, manajer HR dan CDC. Makanya saya kenal wajah-wajah. Iya. Kamu nih, Pak Didi kan, sama teman-teman Pak Priyo, Pak Bambang dulu kan. Iya. Dulu kan masih tempatnya masih itu ya, numpang ya. Tapi ya zaman Ricky Plik gitu ya. Zaman masih susah. Nah, sekarang udah bagus nih, SMK Telkom luar biasa. Iya, Keren. Alhamdulillah. Berkat doanya Pak Agung ini bisa Amin. ikut dulu apa ya bahasanya ya, ikut memotivasi anak-anak, motivasi rekan-rekan guru sehingga alhamdulillah kita bisa solid dan ya akhirnya bisa punya ya seperti inilah, alhamdulillah sekali. Wah, alhamdulillah. Pak Agung, tentunya pingin atau banyak yang ingin kita kulik dari Pak Agung ini karena memang pengalamannya di bidang profesional sangat banyak ini. Iya. Kalau nggak salah selain memang kesibukannya di kantor juga ada juga waktu itu kesibukannya di apa ya komunitas atau Ya, komunitas. apa namanya Pak waktu itu Pak? Jadi gini, waktu saya di manajer HR dan CDC, ya saya pernah gabung di Kadin Lampung. Nah iya Kadin ya. Waktu itu diajak sama Pak Ari Mezari. Karena dulu kan saya aktif di komunitas forum CSR Lampung. Nah itu jadi CSR. banyak pengusaha-pengusaha di Lampung sama pebisnis kenal saya. Jadi pada saat membuat restrukturisasi atau transformasi organisasi, saya diajak untuk bergabung. Ya. Waktu itu Kadin Lampung tahun aja 2017. Ya itu. Terus Iya. IMA juga, Indonesian Marketing Association. Itu 2 tahun. Saya sebagai asisten vice president di bidang small medium enterprise. Jadi mengurusi yang UMKM. Nah cocok nih yang SMK Telkom. Dulu kan saya pernah ngisi itu. Iya, Pak. Wirausaha. Iya, benar. Nah itu waktu saya di HR dan CDC. Tapi sekarang karena udah operasionalnya lebih banyak ya di Kandatel Metro, saya kesibukan itu udah mulai berkurang. Jadi tinggal IMA aja. IMA masih kenal saya kadang masih aktif. Kumpul di kafe gitu, ngobrol. Masih dengan teman-teman di Bandar Lampung tuh kumpul-kumpul. Di Metro juga ada kumpul-kumpul juga. Ya kan kita membangun relasi itu penting kan. Untuk membangun jaringan bisnis, memperluas bisnis, memperlancar bisnis. Apalagi bisnis Telkom ini kan.
Ya kira-kira seperti itu Mas Di. Mantap sekali ya, banyak sekali kegiatannya. Kalau boleh flashback ini Pak, pada saat apa ya, dulunya aslinya Pak Agung dari mana sih? Artinya asli Lampung, Sumatera, atau dari Jawa, atau dari luar negeri malah? Jadi saya dari negara antah berantah dulu kan. Dari mana Pak? Jadi saya lahir di Jakarta. Oh malah dari Jakarta. Lahir di Jakarta. Kota. Ya saya coba buka ya, bapak dari Ngawi, ibu dari Jogja. Tapi saya besar di Jakarta. Jadi kalau bahasa Jawa ya pasif lah, ngerti-ngerti dikit lah. Jangan nggak ngerti-ngerti kali kan gitu. Ya kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya enggak? Ternyata putra Jawa juga ya? Putra Jawa, kelahiran Jawa. Pujaja. Tapi kalau anak saya puja ke semua. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Pujaja. Sekarang keluarga tinggal di Lampung, Pak? Keluarga ya ikut. Istri 3 anak, alhamdulillah. Ya karena 3 anak, istri baru 1. Ini kenalannya sambil ngobrol nih Pak? Ya santai aja. Sambil ngobrol. Betul. Jadi kenal waktu di Bandung, waktu zaman saya kuliah di STT Telkom. Mungkin dulu STT Telkom. Pak Adang juga. Pak Adang, kepala sekolah kita ya? Pernah sekelas kita. Oh sekelas ya? Sama Pak Adang, kan kita akrab bener kan. Tadi pas kita makan bersama kan. Iya. Cair aja ngomongnya. Ternyata dunia sempit ya Pak ya? Seduh sesempit daun kelor. Iya Pak Adang. Jadi salah nyebut nih. Isi aja. Pak Agung, sebelum ke Lampung, dulunya ditempatkan di mana Pak? Karena kan kalau sudah menjadi hal biasa ya, kalau di Telkom itu siap ditempatkan dimanapun gitu ya. Bahkan guru pun seperti itu sebenarnya. Kalau sudah jadi backup itu, saya berapa kali ditawari keluar, maksudnya luar Lampung. Nah, kalau Pak Agung ini pengalamannya gimana Pak? Saya pengalaman pertama langsung ditempatkan di Medan. Pernah ke Medan juga. Jadi sudah merasakan suasana betor. Kalau lampu merah, kadang langsung jalan. Katanya belum merah kali Pak. Jadi masih oren. Masih oren. Nah itu suasana Medan. Jadi agak berbeda dikit lah. Suaranya juga agak tinggi ya kalau kita jadi tadinya awal sih agak kaget juga ya kan, biasa di Jakarta di Jawa kan nadanya merendah, tapi karena di sana udah kebiasaan ya, jadi kita menyesuaikan. 12 tahun saya di Medan. Lama juga ya? Itu langsung maksudnya kerja di Telkom terus langsung ke Medan atau sebelumnya kemana dulu mungkin? Enggak, jadi di Medan saya di penempatan pertama. Di Medan pertama. Jadi 2 tahun di awal saya belum bawa mantan pacar, karena belum nikah kan. Iya. Nah setelah di sana, kayaknya enak balik lagi nih sama mantanku kan. Ya udah kita nikah di Bandung, terus kita bawa ke Medan. Nah kira-kira gitulah. Di Medan 12 tahun, alhamdulillah lah, dengan penuh suka dan dukanya. Iya. Mantap sekali ya teman-teman Stella Podcast. Jadi kalau saya beberapa kali artinya dengar dengan senior lah ya, senior leader kayak termasuk Pak Sen juga ya. Iya. Terus ada juga kalau di Yayasan Pendidikan Telkom ada Pak Kiki Sudiana. Mungkin kenal juga ya. Kenal. Sekarang jadi VP HC di Yayasan Pendidikan Telkom. Iya, ketemu di Medan tuh. Banyak kawan-kawan di ketemu gitu. Yang teman-teman dulu di STT Telkom, ternyata circle-nya rata-rata sudah di leader lah ya. Udah ada yang mendahului saya, alhamdulillah. Saya ikut senang. Itu kan masalah ini kan hanya Tuhan yang menentukan. Jadi tapi yang penting kita berusaha, benar nggak? Benar sekali Pak, benar sekali. Berarti ada yang sepakat dengan saya, benar nggak? Kita cair aja ya. Iya Pak. Pak Agung. Hal menarik apa gitu atau hal yang pernah nggak ngalami hal-hal yang menantang di selang waktu berarti sebelumnya mungkin berapa tahun nih sekarang dari diangkat sampai dengan sekarang udah berapa tahun ini di Telkom ini? Ya jadi habis 12 tahun di Medan. Jadi gini, saya tahun 98 penempatan di Medan. Di Medan. 97 akhir lah, 98 udah mulai pegawai perusahaan, terus 12 tahun di Medan, pindah-pindah ini aja, loker. Pindah-pindah loker, IT, logistik, ya seperti itulah, pindah-pindah lantai. Pindah divisi gitu Pak ya? Unit, terus 12 tahun, terus TO pertama, ya transformasi pertama,
saya dipindahin ke Lampung 2010. Ke Lampung. Oh, 2010 di Lampung. Nah, jadi inilah yang ke-12 tahun saya di Lampung. Iya, berarti 12 tahun di Medan, 12 tahun di Lampung. Sampai saat ini. Berarti total sudah 24 tahun, Pak? Iya, alhamdulillah sudah 24 tahun. Iya. Alhamdulillah juga anak sudah kuliah. Selama 24 tahun ini apa pengalaman yang mungkin bisa diceritakan ke pendengar setelah podcast nih yang bisa berkesan, yang menginspirasi gitu, Pak? Ya, pengalamannya ya kalau bisa saya sampaikan ya bisa berjilid-jilid. Tapi bisa buku kita ya, Pak, ya? bisa kita ringkas kayak cerita Iya. bersambung. Jadi waktu di Medan tuh kan kantor divisi pindah-pindah unit. Jadi pengalaman berkesan bagi saya jadi nambah ilmu dan wawasan, ya kan? IT, logistik, pernah di network, pernah di akses network planning, ya pernah di performance, semua saya udah coba, sudah pernah cicipi, hanya beda micinnya aja. Jadi gurihnya itu agak beda dikit tiap unit itu kan, untuk merasakannya. Terus habis di 2010 kan pindah ke Lampung. 2010, nah itu saya di penempatan pertama Asman Support. Nah, itu juga di Lampung. Kemudian pindah ke Performance juga, kemudian pindah ke manajer war room. Jadi war room itu bagian performansi. Iya. Setelah itu pindah ke manajer HR CDC ya 3 tahun. Nah disitulah saya banyak berinteraksi dengan eksternal. Yang seperti tadi dibilang. Oh ya, yang komunitas itu Pak ya? Komunitas ya. Itu banyak saya terlibat, forum CSR. Nah, setelah itu 2020, waktu itu Pak Yusuf ya, tertarik nih, karena saya waktu itu aktif di penjualan juga. Udah kamu pindah ke Kandatel Metro. Kebetulan Kandatelnya Pak Arjun tuh waktu itu pensiun. Nah, karena belum ada orang ya, alhamdulillah saya dipindahkan ke Metro. Nah di Kandatel itu juga sukanya juga banyak karena kita jadi lebih kenal deket. Kalau di Witel itu kan ada jarak gitu antara manajer dengan anggota ya. Kan harus ada asman-asmannya dulu kan. Tapi kalau di sana kita udah tahu nih rumahnya teknisi ini, termasuk rumah pacarnya tahu saya. Lebih apa ya? Karena lebih ke keluarganya lebih dekat. Iya, lebih menjangkau ke ini ya. Iya, jadi nggak ada sekat. Jadi ada teknisi, terus pacarnya siapa, rumahnya di mana, kapan ngapelnya. Oh kita tahu kadang. Kita kan banyak mata-mata. Spionase. Dari yang tadinya sekupnya luas jadi ke membumi. Iya, membumi ya. Jadi kadang ngobrol bareng, makan bakso bareng, makan nasi uduk bareng. Gitu aja di lesehan, kadang di lantai bareng-bareng. Ayo kita makan. Habis lembur kan. Nah, kira-kira gitu. Iya, itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali untuk Pak Agung pengalamannya. Kemudian apalagi sudah ke Medan 12 tahun, di Lampung 12 tahun. Boleh nggak Pak cerita Pak dulu cita-citanya apa sih Pak? Cita-cita saya dulu berubah-berubah. Dulu pernah bilang ke nenek saya cita-cita pernah mau jadi polisi. Terus pernah pas ngeliat ada pesawat pengen jadi pilot. Alhamdulillah kan ada lowongan ikatan dinas kan. Telkom. Waktu itu masih ikatan dinas. Coba daftar, alhamdulillah diterima ikatan dinas. Ya udah kita seriusin. Walaupun agak telat-telat sedikit lah. Agak bandel-bandel dulu saya. Agak telat lah. Ya golongan telat lah. Karena dulu banyak aktif kan di organisasi, ya mungkin karena saya juga sulit bagi waktu ya nggak apa-apa lah, ini cobaan juga bagi saya, itu merupakan ujian dan untuk memperbaiki saya sendiri kan. Alhamdulillah bisa lulus akhirnya kan selama 6 tahun itu. Nah itu dulu ceritanya. Ya, selain tadi sudah disampaikan tentang apa ya, sudah berkecimpung di berbagai bidang, tentu pengalamannya segudang juga atau mungkin lebih dari segudang malahan. Ada nggak Pak, ini Pak, pertanyaan berikutnya itu hal yang pingin sekali dicapai tapi belum tercapai sampai dengan hari ini? Ya, jadi saya ralat dulu. Pengalaman saya emang segudang, tapi gudangnya gudang yang kecil. Oh gitu. Jadi kalau yang orang-orang gede itu kan gudangnya mungkin 5x5, masih gudang 1x1 meter. Ya, tapi
sama gudangnya lah ya. Tergantung besar gudangnya kan. Ya, Iya, katanya iya, kan iya. segudang. Segudang. Ya, lihat dulu ukurannya, Gudangnya. ya kan. Nah, Tapi nggak salah dengan kata-kata segudang itu ya. Ya, cocok. Iya. Jadi Iya. ya itu jadi hal-hal yang ingin kita capai ya. Ya jadi orang yang seneng aja, bahagia. Iya. Anak sekarang sudah 3 ada alhamdulillah. 3 yang udah lulus kuliah. Putra 1 di geologi ITERA. Nah ini nggak Oh, di mau ITERA. sih. Jadi dia nggak suka ilmu telekomunikasi, ilmu telkom. Dia lebih suka ilmu bumi. Jadi mempelajari emas, batu bara, minyak, semua dipelajari kan di situ kalau geologi kan. Nah itu. Tapi nggak apa-apa sih. Saya tergantung anak aja. Itu yang gimana. anak sulung Pak. Yang pertama. Yang pertama, Udah yang mau kedua? lulus. Udah mau lulus, dia lagi magang di Magang batu di- bara iya. Bukit Asam. Yang kedua, nih baru mau masuk di sastra Unila. Wah, inilah ya. Tapi yang mandiri, alhamdulillah ya. Walaupun mandiri, penting keterima di Iya, negeri. iya. Ada tiketnya kan. Iya, iya, iya. Karena kebetulan Unila masih ramai nih. Oh iya lagi viral. viral, iya. Sama dengan Brigadir Joshua Sambo. Iya, iya benar sekali. Kan Ya. ada itunya memenya. Kata Rembu, saya ini Rembu bukan Sambo. Marah dia kan. Iya. Ada memenya sambil Dipanggil-panggil terus sambil ya. megang senjata. Nah itu dia. Iya, Pak. Kita cair-cair aja Iya, ya. Yang Pak. penting relax aja. Iya, iya, iya. Sambil ketawa renyah dikit nggak apa-apa. Yang kedua tadi masuk, yang ketiga Apanya? Yang Tadi kan ketiga, tiga. yang ketiga mondok di Al-Fatah. Alhamdulillah di SMP 1 ya. Bukan SMP 1, kelas 1 di Al-Fatah di Natar. oh di Natal. Jadi yang full day campur mondok. Jadi ya biar fokus lah. Selama ini kan kalau sekolah tuh ya megang handphone ya, Iya itu ngeri-ngeri sedep. cerita Heeh. general itu di mana-mana itu Pak. Nah pada saat mondok handphone tuh nggak boleh dibawa. Nah, alhamdulillah jadi bisa fokus ngaji tadarusan, terus belajar agama yang banyak sama belajar yang umum itu bisa lebih fokus. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga Bisa. sukses semua ya kalau keluarga dan anak-anaknya sukses semua. Kita bergeser sedikit ini Pak, bicara ya di bidang Bapak nih telekomunikasi nih. Oh ya. Bicara telekomunikasi tentu kan berkembang terus ya Pak ya. Teknologi informasi ini berkembang terus, kita harus terus mengikuti kalau enggak ketinggalan. Apa nih yang baru Pak dari telekomunikasi ini Pak? Nah itu dia telekomunikasi yang baru ya itu yang digaungkan Pak Presiden Metaverse. Metaverse iya benar sekali ya. Tapi anehnya Indonesia ini ada 2 kubu besar. Apa itu Pak? Satu kubu Metaverse, satu kubu metafisika. Iya, yang Kenapa? rame juga itu. Buktinya apa? Metafisika itu di bioskop, di MBK itu 6 bioskop nonton Pengabdi Setan. Iya, benar. Jadi peminat metafisikal masih banyak. Nah, jadi 2 kubu besar kalau di Indonesia. Kalau di negara maju mungkin 70% lah metaverse, 30% metafisika. Kalau di kita 50-50 lah. Kalau di luar metafisikanya dikait-kaitkan dengan apa ya sains lah ya, kayak misalnya Doctor Strange gitu ya. Masih apa namanya bumbu-bumbunya masih menarik lah ya. Kalau di sini sekarang ramai juga ini Pak kan, pesulap merah dan Gus Samsudin ini. Oh iya, itu lagi viral tuh. Yang sudah itulah kubu metafisika semua itu kan. Iya. Nah, jadi 2 kubu besar nih saling bertarung. Iya. Mana yang paling banyak peminatnya? Nah, kira-kira gitu, ya kan? Iya, tapi konsepnya mirip-mirip Pak ya. Artinya nggak kelihatan gitu kan. Iya. Di dunia telekomunikasi kan juga seperti itu. Iya, jadi Tele kan Metaverse itu nanti kan kayak virtual kan, yang nonton itu kan virtual reality itu udah jalan tuh. Di Telkom juga udah ada alatnya. Iya. Di TLT itu udah lengkap dia. Nanti mungkin 5G masuk ya, ini kan udah sebagian 5G ya. Iya. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi teknologi hologram. Dulu pernah pada saat Pak Dirut itu pada saat menyampaikan paparan visi misinya, dia muncul di depan kita dalam bentuk tubuh. Muncul gitu ya. Tapi berupa bintik-bintik. Tapi kayak kita jumpa langsung. Kayak Itu hologram ya kan. kayak nonton film itulah Marvel itulah ya. Jadi bentuk virtualnya muncul di depan kita. Tapi kalau kita gini salaman nggak bisa. Namanya juga hologram kan, bayangan doang. Benar. Iya. Jadi karena kan kebetulan kan ya sama lah, kita satu grup
Telkom Group bahwa SMK Telkom Lampung ini juga mengkader anak-anak yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti itu. Artinya kita perlu juga mungkin dari Pak Agung ada apa ya, semacam spoiler apa ini yang terbaru dari telekomunikasi Indonesia nih. Akan ada gebrakan apa nih yang terbaru lagi gitu ya? Ya, jadi cara cerita dikit ya. Di seluruh dunia, nggak hanya PT Telkom Indonesia, hampir semua perusahaan telekomunikasi seluruh dunia itu sudah menggabungkan antara fix dengan mobile kok. Artinya fix mobile convergence. Itu sudah merupakan keharusan. Jadi maksudnya gini, dia jual yang broadband, yang via kabel fix ya. Iya. Sekaligus jual yang mobilenya. Mobilnya juga. Nah, kayak di Singtel juga, Singapura seperti itu. Di Thailand Telecommunication juga gitu. Malaysia Telecommunication juga gitu. Nah, ini Telkom Indonesia juga mulai bertransformasi, transformasi ke arah situ. Nanti mungkin kalau nggak bulan Oktober, awal tahun depan. Dan itu sudah disounding juga dari BOD ke para komisaris. Nanti termasuk nanti pemegang saham. Jadi nanti akan 3 besar kan FMC itu kan digabung penjualan IndiHome, Orbit, Halo. Nah sekarang udah jalan di Jakarta kan. Jadi digabung, dibundling lah. Antara apa? Orbit, Halo sama IndiHome. Jadi di Jakarta udah jalan tuh. Kalau di kita masih antara IndiHome, Orbit, IndiHome, Halo masih kayak di Medan, pilot project. Nah kalau yang di sini IndiHome, Orbit, ya kita udah mulai masuk. Terus BOD perangkat yang bisa dibeli sendiri ya dibawa. Nah itu arahnya nanti ke situ. Jadi supaya kita bisa bersaing nih Telkom. Kan juga operator besar kan. Jadi dividennya ke pemerintah kan, ke negara paling besar. Ya kan dari semua BUMN. Terus kemudian pajaknya juga termasuk paling besar. Jadi Telkom benar-benar diandalkan nih sama Kementerian BUMN. Apalagi di era sekarang ini ya. Di era teknologi ini ya. Terus di Forbes dia Telkom ini termasuk peringkat utama. Jadi peringkat satunya dari Indonesia tuh Telkom. Tepuk tangan dulu dong. Iya, tepuk tangan dulu. Benar, tepuk tangan dulu ya. Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI itu 1000 besar Forbes dari semua BUMN. Jadi 3 besarnya di Telkom, Bank Mandiri sama BRI. Itu. Jadi benar-benar andalan bagi pemerintah. Iya. Dan termasuk apa ya? Dan terus berkembang Telkom. Terus berkembang karena memang transformasi berkembang terus gitu. Jadi yang terdepan lah ya, karena memang bicara telekomunikasi, kan nanti memang ini adalah bidang yang nanti akan bidangi masa depan gitu kan. Iya. Terus masukan bagi SMK Telkom ini nanti ada muatan mobile. Jadi kan kalau udah konvergen ini kan harus tahu juga kita mobile ini gimana sih teknisnya kartu Halo, gimana sih memperbaiki handphone yang rusak. Kan ada tuh di pinggir-pinggir jalan perbaikan handphone, tapi kan jarang tuh. Nah kalau bisa dari SMK ini ada muatan-muatan kurikulum seperti itu. Kan selama ini kan tekjar aja kan, TKJ kan, TKJ sama pengkabelan fiberoptik itu Pak ya. Kalaupun ada paling RPL, RPL kan rekayasa perangkat lunak kan sedikit software aja kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi perlu kita kembangkan dan kita kuasai di SMK ini. Jadi ada bocoran ini ya dari Pak Agung bahwa ke depan Telkom ini akan juga masuk ke ranah mobile gitu, perangkat mobilnya ya. Menyatu secara operasional. Kan selama ini terpisah ya. Telkom sendiri sebagai induk jualan IndiHome sendiri. Telkomsel jualan kartu Halo, Simpati dan sendiri. Itulah ya. Nah, kemudian kan muncul perangkat Orbit nih. Dia kan nggak pakai kabel, tapi mirip dengan tethering lah, hotspot. Jadi yang bisa dibawa, kayak modem yang bisa dibawa kemana-mana. Mobil tadi itu ya. Nah setelah itu makanya muncul ide di konvergen aja, ya kan. Selain itu persaingan juga makin kuat, semakin lebih kompetitif. Kalau yang saya baca di visi misi perusahaan sekarang. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Terima kasih Pak atas spoilernya ya untuk anak-anak kita, siswa kita ya. Bahwa ternyata kita harus di sekolah juga harus terus berbenah ya. Terkait dengan teknologi informasi untuk mengantisipasi bahwa ke depan semua itu sangat cepat berubah gitu.
Pak Agung, saya baca-baca itu di apa ya, di Blogger apa di WordPress ya. Pak Agung itu iya. pernah mendapatkan penghargaan apa The Best CSR Oh, Provinsi Lampung 3 tahun berturut-turut. Ceritanya gimana tuh Pak? Oh ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu ya kita ada lomba. Kan Pak GM tuh kenal deket sama ketua forum CSR Lampung, Bu Saptar ini. Kenal kan? Dia dosen di UBL yang terkenal itu. Doktor. Bu Doktor Saptar ini. Dia diangkat sebagai ketua forum CSR Lampung, SK Gubernur. Jadi tiga gubernur masih ngangkat dia. Nah, grup ya 3 gubernur, maksudnya 3 periode. 3 periode maksudnya dalam biasa ya. 3 gubernur yang berganti dia tetap di ketua forum CSR Lampung. Dia mengadakan selalu lomba CSR seprovinsi. Jadi semua perusahaan BUMN swasta diikutkan. Nah, dipilihlah waktu itu kan disaring kan. Bikin presentasi, bikin laporan, berapa halaman tuh kan. Telkom termasuk yang bagus lah laporannya dia. Jadi saya pernah presentasi bersama manajer Biges waktu itu. Pernah pertama dengan Pak Sen waktu sebelum jadi GM Lampung. Yang pertama ya dulu pas dia dulu manajer Biges di sini di Lampung. Nah, kita bertiga waktu itu sama staf saya Pak Swanto ya. Bertiga presentasi di kantor di kampusnya UBL. Itu ada berapa juri itu. Ada juri dari SDG, dari eksternal, yang dari Walhi, adalah banyak lah dari dosen. Nah, di situ bergantian suruh presentasi apa yang kita sudah lakukan di CSR Lampung nih. Nah, Telkom termasuk banyak. Dia ada sumbangan, dia ada pembinaan UMKM ya. Iya. Termasuk yang paling utama penyaluran dana kemitraan. Itu selalu diberikan sama Telkom. Setiap setahun 4 kali, setiap triwulan. Nah, dari situlah banyak perusahaan UKM terbantu. Sampai sekitar 4 miliar setahun digelontorkan dana UMKM, dana bergilir. Tapi itu sifatnya pinjaman, nggak ada. Oh ya, modal. Ya administrasi lah, nggak ada bunga sama sebagai administrasi lah. Jadi untuk mengembangkan para UMKM kecil ya, untuk supaya berkembang lah gitu, diberi kesempatan gitu ya. Iya, jadi selain diberi kesempatan untuk berkembang melalui modal yang kita gelontorkan itu, juga kita kasih training. Kasih training juga. Jadi nggak hanya modal aja, mungkin dia perlu pelatihan UMKM digital. Orang kan serba digital. Kita ajarkan semua marketplace. Udah jual aja di Tokopedia, jual aja di belanja.com. Dulu kan masih Telkom belanja.com. Sekarang Padi UMKM online. Jual aja di situ, di Bukalapak. Jadi semua harus dimasukin. Jadi saya training waktu itu sebagian di digital, sebagian di offline. Mana tahu yang belum digital minded itu kan? Ya, belum digital bisa. Digital minded, nah itu masih yang sekitaran golongan-golongan metafisika itu kan. Belum metaverse, nah itu dia masih belum digital kan, dia harus datang lihat dulu barangnya. Nah yang digital cukup lihat kan seperti biasa kan di marketplace, di startup kan, dijual-jual kan. Nah itu, jadi kita gencarkan terus. Karena juga kita agar IndiHome juga kita laku juga, Indi WiFi kan mereka kan. Untuk marketplace harus pakai aksesnya ya. Pakai akses WiFi IndiHome. Nah, itu dia kita dapat banyak kan di situ. Kita coba masuk semua pelatihan digital. Terus penawaran IndiHome-nya juga. Kira-kira gitu, Mas. Iya, itu yang alhamdulillah menghantarkan Pak Agung terbaik tadi ya, CSR tadi ya. Itu pun dibantu dari Biges karena banyak berperan di Biges juga. Unit Biges lah, bukan unit HRCDC aja, unit Biges juga berperan. Terutama untuk bisnis kecil, ya kan Biges kan pengelolaan bisnis government enterprise. Nah di bisnisnya itu kan ada UMKM termasuk dikelola sama mereka. Jadi kita kerjasama. Iya. Nah jadi, kolaborasi itulah kita bisa juara. Iya. Jadi untuk teman-teman Stella Podcast di Telkom itu ada divisi di CSR ya. Termasuk kita SMK Telkom Lampung kemarin Pak disupport untuk mengadakan pelatihan TIK untuk penyandang disabilitas. Itu dari CSR, dari CDC
tapi yang dari pusat itu waktu itu, dan alhamdulillah berjalan lancar, berjalan sukses dan berkesan bagi mereka. Iya, kita pernah ngundang juga tuh di Wita Lampung, zaman saya juga pernah. Jadi disabilitas, dari tuna-tuna itu kan. Iya. Ya kita undang semua, ada yang tuna wicara, tuna rungu, kita undang. Tapi mereka senang. Iya. Ada yang berhasil, ada yang bisa gitu. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Pak Agung tadi dengan apa ya, malang melintang gitu ya, perjalanannya yang panjang 24 tahun di Telkom. Tipsnya apa sih Pak untuk bisa menjadi apa ya sebagai profesional itu mentalitas supaya tetap fight gitu, tetap stamina-nya bagus gitu ya. Itu apa Pak? Ya, tipsnya jadi diri sendiri. Ya, nggak terlalu muluk-muluk sih lah. Jadi gimana ya, itu ngalir aja sih. Nggak ada cerita, wih saya harus training ini, terus supaya jadi ini harus ngikutin seminar ini. Enggak, ngalir aja. Karena kita juga ya butuh sih training dari perusahaan sendiri, dari luar, kadang dari webinar kan kita ikut. Kadang dari pertemuan-pertemuan komunitas tadi kan, ya kadang dari baca-baca literatur, dan kadang dari pertemuan kita secara offline kan, dengan komunitas itu. Jadi ilmu itu kita terasa terus. Ya itu sih. Dan mungkin kalau minjem istilah mungkin ya, ini ya Pak ya, cintailah pekerjaanmu gitu ya. Ya cocok. Iya, cintailah pekerjaanmu sampai kamu tidur pun kamu seperti membayangkan. Iya benar sekali. Artinya tapi tidurnya itu jadi akan susah. Iya, artinya dengan mencintai pekerjaan itu banyak pusing. Iya benar sekali. Walaupun kalau pengalaman pribadi kadang malam pulang masih buka laptop, nanti akhirnya laptop meneman kita, menjadi teman tidur kita itu. Ya, laptopnya masih hidup, kita tidur. Iya, jadi laptopnya nonton kita. Iya benar sekali. Bangun-bangun, laptopnya masih hidup. Ya. Bangun, ada laptop kan. Iya. Pak Agung, jadi banyak sekali pengalaman, banyak sekali inspirasi yang bisa kita gali dari kegiatan ini ya, setelah podcast, teman-teman setelah podcast. Jadi karena kita ada di bidang pendidikan Pak Agung, jadi kira-kira apa sih ya yang akan tadi sudah sih dipertanyakan, mungkin pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak yang masih pelajar nih, terutama di anak-anak SMK Telkom Lampung yang memang bidangnya di teknologi informasi nih Pak. Nah, pesan saya, belajarlah seperti kucing garong. Jadi kalau kucing garong tuh bisa ngerauk kemana-mana. Jadi ada ilmu ini, ini benar nih. Gitu maksudnya. Saya coba baca literaturnya, saya kuasai betul. Sampai saya menguasai bidang itu, nah kan. Apalagi kalau kucing garong itu warna oranye, warna oranye kan suka menerkam ya. Apa aja peluang bisa ditangkapnya sama dia kan. Wah mantap tuh. Nah itulah, belajarlah seperti kucing garong. Jadi maksudnya garong ilmu dari mana aja gitu. Oh gitu, jadi bener ya Pak. Dari pertemanan dari mana aja juga diambil gitu. Dari pengalaman juga. Jadi kan pengalaman tuh terasa kan. Terus dari mental juga terasa. Gitu, banyak belajar lah istilahnya. Banyak belajar. Kalau Pak Agung sendiri ini ada nggak tokoh yang menginspirasi Bapak sejauh ini? Tokoh yang menginspirasi saya ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Pasti ya Nabi Muhammad SAW. Sama bapak saya, bapak kandung saya. Semua juga seperti itu aja. Iya. Ya. Mungkin kalau tokoh yang nasional siapa ya? Mungkin kayak seperti Bung Karno ya. Bung Karno. Terus Buya Hamka, konsisten dia kan, luar biasa. Ya kira-kira itulah. Ya itu, artinya anak-anak muda kita ini kan jangan sampai kehilangan kecintaannya kepada tokoh bangsa. Ya, karena betul, memang karena itulah kenapa akhirnya pemerintah sekarang seperti memprogramkan namanya profil pemuda Pancasila. Karena memang kita harus mengenal siapa sih dulu pendiri bangsa kita dan bagaimana mereka meraih. Dan
Mungkin kalau boleh cerita juga itu yang menginspirasi saya tadi seperti yang nama-nama yang disebut Pak Agung tadi, ada Bung Karno, ada Pak Muhammad Hatta, mungkin Buya Hamka. Buya Hamka. Jadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu dia. Selalu ingat jas merah, jas merah, jas merah. Nah, gitu. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Jadi ya tadi ya mungkin dari beberapa obrolan-obrolan yang kita apa namanya tadi cukup menarik, cukup banyak yang kita bisa ambil dan harapannya sih dari kisah-kisah ini bisa menginspirasi teman-teman anak-anak siswa semua supaya kita lebih gigih lagi dalam meraih cita-cita. Amin. Mungkin amin. Closing statement nih dari Pak Agung nih sebelum kita tutup podcast kita. Iya. Closing statement. Iya. Jadilah diri sendiri, kenalilah potensi diri, dan kembangkanlah potensi diri itu sebaik-baiknya. Iya, mantap sekali, itu tepuk tangan ya. Mantap. Dan tentunya selalu semangat pagi gitu Pak ya. Pagi selalu semangat di setiap saya briefing dengan pasukan. Nah, jadi sebelum ditutup ini jadi nambah lagi. Jadi semangat pagi itu menjadi salah satu ciri khasnya di Telkom ya. Di SMK Telkom Lampung juga begitu. Pak Agung tadi cerita tiap pagi briefing dengan timnya, dengan squadnya itu pasti diawali dengan semangat pagi. Iya. Ya teman-teman Stella Podcast mungkin itu yang bisa kita sharing pada kesempatan hari ini karena mengingat waktu ya. Sebenarnya pingin menggali lebih banyak lagi, pingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Agung, tapi mungkin bisa kita sambung lain waktu. Ya, dan kembali waktu juga yang memisahkan kita, jadi tetap stay tune terus di Stella Podcast. Jangan lupa untuk di subscribe ya YouTube-nya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ya terus silahkan kalau mungkin ada usulan-usulan dari teman-teman Stella Podcast semua yang ngundang siapa gitu ya. Salah satu tamu-tamu yang menginspirasi, silakan bisa ditulis, bisa komentar di YouTube kita. Ya. YouTube ini. Ya. Pak Agung punya Instagram atau apa mungkin yang bisa dipromokan di sini juga? Nah, bisa nanti kita linkkan. Oh, kita nanti di ini ya di link YouTube kita di deskripsi kita tampilkan juga. Termasuk jangan lupa kebetulan saya juga punya YouTube juga Pak. Namanya Dede Eko Cahyono gitu. Ya. Bisa di subscribe juga. Tapi di situ ilmunya semua tentang sekolah. Sip lah. Nanti kita pelajari. Oke, demikian mungkin. Terima kasih Pak Agung, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu, sukses terus dan diberi kesehatan ya Pak ya. Amin. Supaya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa terus bersama dengan keluarganya dan menginspirasi masyarakat tentunya. Kita ketemu lagi di setelah podcast berikutnya. Sampai jumpa dan tadi ya bincang asik bersama Stella Podcast. Dadah. Makasih semuanya. Terima kasih. Tos dulu Pak, tos.